Kalau Jaro kepala desa seluruh wilayah Baduy Desa Kanekes gitu. Jaro ngaran kepala desa kan. Jaro kepala desa Ya. anu 11 eta. Untuk mata pencaharian Baduy itu semuanya pada tani. Bikin gula merah, ada yang bisa ngambil pisang, terus jual sengon, jual duren macam-macam. Terus kalau misalnya ini ada yang permaduan, kalau misalnya ada pas panen kita ambil madu. Jadi gimana kebiasaan gitu, gimana kebiasaan di Baduy. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya akan keindahan alam dan aneka ragam kearifan budaya, salah satunya suku Baduy. Suku Baduy merupakan sekelompok masyarakat yang memang tinggal di pedalaman, yang mana mereka biasanya menyebut dirinya itu sebagai orang Kanekes. Suku Baduy bukanlah suku terasing, tetapi suku ini sengaja mengasingkan dirinya dari kehidupan dunia luar atau menghindari modernisasi. Buat Pak RW Saikin bisa gitu kan. Ada dua nama gitu kan. Kalau misalkan baheulanya Bapak Saikin gitu, sekarang Bapak Yono, ayeuna Bapak Yono gitu. Kalau konon eta bisa beda gitu. Kan anak saya yang Oh, tua, anaknya yang paling Saikin. tua Saikin. Iya. Kedua Yono. Jadi ayah sebagian Bapak Yono, ayah sebagian Bapak Saikin. Gitu, Saikin Pak. eta anak nanya banyak. Ya. Kalau nama saya lengkap tidak boleh tahu karena saya orang kuno. Mana tahu usia saya 63 tahun. Oh, Tua saya. raut mukanya nggak kelihatan ya. Usia lahir 58 saya. Atau sakedik Pak eta mah. Iya nah. Terus lamun di sistem pemerintahan Baduy eta sebagai naon Pak? Kalau saya Mohon. RW. Perilaku kesehariannya lebih mengarah pada ciri-ciri hidup keberagaman, yaitu kebutuhan dunia atau materi yang berlebihan, hidup dengan pedoman dan pikuku, dan kaidah-kaidah yang syarat nasihat dan penuh makna. Ada 3 hal utama yang mewarnai keseharian mereka, yaitu sikap hidup sederhana, bersahabat dengan alam yang alami, dan spirit kemandirian. Sederhana dan kesederhanaan merupakan titik pesona yang lekat pada masyarakat Baduy. Hingga saat ini, masyarakat Baduy masih berusaha tetap bertahan pada kesederhanaannya di tengah kuatnya arus modernisasi di segala segi. Bagi mereka, bukanlah kekurangan atau ketidakmampuan, akan tetapi menjadi bagian dari arti kebahagiaan hidup sesungguhnya. Misalnya ada kita ritual adat Baduy macam ini kan sekarang kan mau ngangklung ya, itu hari penutupan terakhir nih. Jadi minggu ini sekarang lagi dipakai lah, kayak jadi gimana ya,
Kalau misalnya kalau di sini, kalau misalnya di luar kan vokalis, tapi di sini namanya yang kita namanya ngareog, di sini ngareog namanya. Nah itu acara apa? Ngangklung atau ngereog gitu? Kalau ngangklung di sini acara namanya, ini kan angklung itu turunan ini moyang ya, jadi nggak bisa dikeluarin, nggak bisa disia-siakan. Jadi setiap tahun itu harus kita dikeluarkan, harus kita dibuka, harus kita dipakai. Tapi kalau misalnya ketika nggak dipakai itu juga tetap harus angklung itu dikeluarkan. Soalnya itu ada turun menurun gitu. Kalau angklung itu buat acara nanam padi selama 3 bulan. Ya, setahunnya sekali keluarnya. Tapi dipakainya 3 bulan. Itu sekarang ini kan mulai kewalo ya. Hari penutupan. Kita tahun depan lagi kita baru ditutup. Misalnya kalau ada anak kecil pakai sendal, itu nggak harusnya bapaknya yang kita ngelarang, itu nggak boleh, kan aturannya harus gitu. Cuman taunya gitu aja. Kalau misalnya kan ini nggak boleh, tapi nggak tahu isinya apa, nggak boleh itu. Kadang-kadang kan yang anak kecil itu pengen tahu, jadi kalau minggu kan cuman hanya sederhana gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih nggak boleh pakai sendal di sini? Aturannya nggak boleh pakai sendal itu kenapa gitu? Itu kalau nggak boleh pakai sendal, itu pelanggaran adat ya. Pelanggaran adat Baduy itu harusnya kan, kalau di Baduy luar sama Baduy dalam juga, kan di Baduy luar ini ada di kebebasan harusnya pakai ini ya, kain tenun, terus sama celana yang namanya celek. Yang lainnya yang kita ada yang motif-motif gitu, di Baduy itu pelanggaran Baduy luar sebenarnya. Karena itu tadi yang udah diceritain sama Bapak ya. Jadi pondok nggak bisa dipotong, panjang nggak boleh disambung. Itu artinya itu. Jadi kalau misalnya nggak boleh aja. Terdapat 3 kampung Tangtu atau kampung adat yang menjadi kiblat adat dari masyarakat Kanekes, yaitu Kampung Cibeo, Cikertawana, dan Cikesik. Baduy dalam cirina yang kepala putih, pakai kurung, pakai ampok, itu aja. Oh, ya, tapi dia di atas warnanya putih ya? Iya, warna putih. Oh iya. Terus untuk peraturan di Baduy sendiri tuh kayak handphone, elektronik dan lain-lain kan nggak boleh dipakai ya Pak? Kalau misalkan ketahuan, Soalnya itu jadi ayana hanya di pribadi, nggak boleh. Cuman jangan bilang orang mah gitu, nggak selain ikut ke zaman rame ikutan. Iya, ada yang mau dikasih kayak orang Jakarta pan. Iya. Nah, Benar-benar Pak. Kalau misalnya kan itu kan pribadi kita sendiri nih ya, Iya. kita punya ya udah kita punya gitu. Gaul baik itu bisa saling karena bahasa di pemerintahan mah bersatu, bersaudara, berkawan, saling bertoleransi. Seru kan? Kita eskatnya. Itu ayat. Jadi kuduna mah gitu sadulur kabeh lah suku bangsa lamun kuliah mah orang 700 suku kuduna mah mendulur menggabung. Karena tadi nage sadulur ciptaan kawasa gitu kan. Tidak boleh masing-masing, tidak boleh misil-misil, tidak boleh saling hina, tidak boleh saling khianat. Masalah agama masing-masing dan rukun kerjaan. Tidak boleh bertentangan dan tidak boleh pasea lah bahasa kampung nan guna nah gitu udah pasea. Garap masing-masing rukun dan agama gitu. Dulur satu dulur, bersatu, bersaudara, berkawan. Kalau untuk mata pencaharian Baduy itu semuanya pada tani. Bikin gula merah, ada yang bisa ngambil pisang, terus jual sengon, jual duren macam-macam. Terus kalau misalnya ini ada yang permaduan, kalau misalnya ada pas panen kita ambil madu. Jadi gimana kebiasaan gitu, gimana kebiasaan di Baduy.
lain disebutnya air apa? Air nira. Air nira. Iya. Ini proses pembakaran. Ganteng beneran. Ya, sama aja sih. Itu kan ada cetakannya Kang. Itu cetakannya. Ini cetakan ini ya. Iya. Kayak gini nih. Jadi misalkan itu udah matang, Udah matang dimasukin kering ke ya. sini, Iya. Agak kimpal dikit kan. agak timbal dikit. Dulunya kan encer ya. Iya. Kalau masih muda encer, kalau udah tua kering, pinggirnya kering. Diangkat, udah digodok. Baru dicetak. Ini untuk harga jualnya berapa Kang? Kalau segini satu ini? Sini segini kan. Iya, satu. Satu ini 10.000 paling. Oh satu, oh dua berarti Iya, ya? dua dipasang Dua, sepasang. sepasang. Biasanya kan 2 masang punya saya, punya bapak gitu. Karena saya nggak punya. Jadi ha na cara kada ta sa wa la pa da ja ya gitu. Hari iya kan beralih lah pandangannya tentang pendidikan itu kumaha. Apa di dia menang sekolah tuh? Menang sekolah malobos sekolah pendidikan di dia nan kadang-kadang tapi di sekolah formal gitu, itu boleh diadat kan di sekolahan mah pendidikan di ima-ima gitu, di balai-balai ayah gitu. Siga kumaha eta pendidikan? Ya dikumpulkan anak-anak gitu, dipanggil, dilantik. Cara di sekolah PAUD gitu, TK. Jadi sebut TK doang, kalau SD SMP tidak di dia kan itu formal. Ya, nu diajarkan naon eta lamun pendidikan gitu. Segala aturan tentang adat, tentang aturan hukum, pendidikan, ilmu pengetahuan gitu bahasa roba ya. Yang perguruan di dina perguruan anak anta justru kita kumanu nyaho bae gitu. Jadi misalkan orang di dia pacaikeun manggil anak-anak didik tentang agama, tentang hukum, tentang pendidikan adat, tentang pendidikan keekonomian gitu, ekonomi di kampung gitulah gitu. Tentang kesehatan ya seru. Pandangannya tentang pendidikan eta pandangan misalkan emang wajibnya Wajib, eta ngur kan jelema ngur dididik. Tadi teh diceritakan tiluting ti PAUD sampai TK. Kan TK mah terus keagamaan, ke hukum, ke pendidikan, terus asup kan. Kalau PAUD malah tiken hanya dibina ku ambuna jeung bapana. Gitu.
Itu pendidikan formalnya. Nah, teman pendidikan formal itu boleh gitu. Karena itu mah impres kan. Nah biasanya kalau orang wisatawan ke sini biasanya ngapain sih Pak? Orang Iya orang kota pada datang ke sini itu biasa kita tanya-tanya sama model ini. kayak gini. Iya, mau nanya apa adat Baduy, perkawinan, nah, terus kebiasaan Baduy luar, apakah Baduy luar jeung Baduy dalam, apakah kumaha. Nah, gitu aja. Iya. Orang Saya pengen tahu Pak masalah pernikahan. Pernikahan prosesnya itu gimana sih kalau pernikahan di sini? ai pernikahan hari di Baduy mah enggak jodohan, biasa aja. Nyari sorangan. Dimanapun gitu ya kalau Iya, ketemu. malah siapapun yang mau, tapi di Baduy dalam itu jadi jodohan. Oh, Pakainya tahap-tahap nyirikan kahiji, kadua, katilu, kakara kawin. Jodohan. Tap- kalau paling jauh keluar kemana? Ke Jogja. Oh ke Jogja pernah. Naik kereta tuh? Enggak, naik mobil. Oh naik mobil. Iya, naik mobil. Beda ya. Beda. Di keadaannya bang kayak Iya. wah kayak di sini Tapi seru nih. kalau ke Jogja itu perasaan Minggu nih nggak enak. Oh, Nggak enak, nggak kayak di Jakarta, nggak kayak di Bandung gitu. Jadi mereka itu kalau misalnya lewat ditanya susah, kayak nggak jawab, kayak ketakutan, kayak gimana gitu. Jadi perasaan jadi Minggu merasa takut gitu kayak. Malah takut kita. Iya, Kalau ke sono ngapain waktu itu? Ah? pas nganterin madu sama Oh. di Tiwangan itu. Nah katanya kan di daerah Baduy itu padi katanya beras nggak boleh dijual. Itu alasannya kenapa? Jadi kalau misalnya alasan padi itu ya sebenarnya kan tadi termasuknya kita yang pondok boleh dipotong, panjang nggak boleh disambung, itu artinya gitu. Jadi padi itu kalau misalnya dijual, kalau di sini ini ketika cita-cita ketika Minggu nih, kalau misalnya dijual padi itu kan nggak ada buat kita stok ya. Nah kalau misalnya nggak punya uang harus belikan, nggak ada uang, jadi bisa ngambil lumbung padi gitu. Buat kehidupan itu bisa ditahan gitu. Di bahasa kerennya investasi. Iya, investasi. Terus ini nih pernah tahu nggak kalau Presiden Jokowi pernah pakai baju Baduy luar? Lihatnya cuma dari YouTube aja. Ya, itu Iya. tahun 2001 kan, Iya. waktu rapat Iya. MPR DPR. Iya. Itu tanggapannya gimana tuh? Kayak wah bangga banget nih udah pernah dipakai. Iya, bangga. Itu bangga iya. Gimana tuh, Bikin bangga. Jadi perasaan jadi alhamdulillah ya, udah Pak Jokowi udah kita pakai baju Baduy ya. Udah pakai baju Baduy. Jadi kita jualan di sini juga kita sedikit-sedikit lancar. Lebih pede ya. Iya, jadi kan punya pikirannya alhamdulillah gitu. Soalnya kan udah dipakai sama presiden. Jadi yang jualan di sini alhamdulillah ada sedikit-sedikit lancar. Ini terakhir ya. Ya. Kalau misalkan kan Baduy itu kan nerima wisatawan luar ya. Iya. Nah sejauh ini ada nggak sih wisatawan yang melanggar aturan di Baduy luar? Kalau di Baduy luar, kalau misalnya wisatawan yang kita ke Baduy luar itu banyak yang terjadi ya, banyak yang terjadi. Jadi banyak yang terjadinya kan ada yang orang dari kota ya, anak sekolah. Kadang-kadang kan kalau misalnya berangkat dari Jakarta ya, dari sekolah, dari kampus gitu kayak gitu, punya pacar. Jadi ada punya pikiran yang kita buat kesempatan gitu, buat kesempatan dia. Jadi merasanya kalau misalnya dijalankan sama anak sekolah itu merasa bangga ke orang Baduy. Jadi ada yang orang kesurupan, iya ada yang pernah kita orang hilang kayak gitu. Jadi kelebihannya gitu. Terdapat beberapa jenis pakaian yang biasa mereka gunakan untuk mengikuti ritual upacara adat Kawalu. Laki-laki mengenakan baju pangsi hitam untuk Baduy luar atau putih untuk Baduy dalam. Sarung bermotif poleng hideng, ikat pinggang adu mancung, dan ikat kepala. Sedangkan perempuan umumnya mengenakan kain atau samping bermotif kacang herang, kemben batik bermotif hariang, dilengkapi dengan kain batik corak dermayu
sebagai gendongan dan kain batik corak hariang untuk kerudung.